Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Saya Lina Rosliana, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran memberi ilmu yang berfaedah, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang diharapkan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan, karena pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak yang tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan akan berubah sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tertinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita sebagai guru harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan ABA 21, seperti kreatif, critical thinking, kolaboratif, communication. Itu sesuai dengan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 asas, atau yang disebut dengan prinsip perubahan, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah belajar ketika kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan mempermerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali bahwa terlihat pendidikan itu memerdekakan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar yang dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan dan keselasan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta yaitu kognitif, karsa sebagai afektifnya sehingga menciptakan karya untuk sebagai psikomotor. Sebelum mempelajari modul ini, sebagai guru saya meyakini beberapa hal bahwa guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya menganggap bahwa siswa tidak akan paham tanpa penjelasan dari saya. Saya menganggap bahwa belajar jika mereka mengerjakan asesmen serta nilainya mampu melampaui KKM.
Saya memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik saya, tidak mengidentifikasi perbedaan kemampuan anak dan potensi anak, sehingga mensamaratakan metode pembelajaran, menganggap juga pemberian sanksi kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Saya kadang membatasi hubungan antara guru dan murid, seorang anak dan orang tuanya, padahal guru bisa juga menjadi seorang teman. Kemudian kegiatan belajar yang saya lakukan lebih sering di dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat mereka, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Mereka bisa diberi keleluasaan mendapatkan ilmu dari berbagai sumber. Yang kedua, saya meyakini guru adalah guru pamong. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk yang hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Kemudian kodrat anak adalah bermain. Karena kodrat anak adalah bermain, maka guru harus berinovasi dan kreatif menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Guru juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melakukan proses pembelajaran menggunakan beragam cara. Kita bisa mengkolaborasikan permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara, di antaranya sebagai berikut. Saya akan mengubah mindset saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya harus memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada anak didik untuk menggali ilmu dari berbagai sumber. Saya juga harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan meyakinkan diri saya bahwa setiap anak terlahir dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus mampu menemukan dan menggali setiap potensi yang ada pada anak didik saya, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan mampu menggali potensi bakat yang ada pada mereka. Intinya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplor potensi masing-masing yang ada pada dirinya. Kemudian saya akan memilih media dan metode pembelajaran yang bervariatif yang bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam kelas. Memilih lingkungan yang nyaman dan menyenangkan juga bisa dilakukan. Kemudian saya harus mampu mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dengan melakukan proses pembelajaran melalui pembelajaran yang mengasah keterampilan abad 21 agar anak mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju, terutama dalam segi teknologi. Ini sesuai dengan kodrat zaman di mana setiap zaman akan berubah-ubah tantangannya. Lalu di kelas maupun di sekolah, saya akan menyisipkan sosiokultural dengan maksud untuk menebalkan laku anak sesuai alam dan lingkungannya sehingga tertanam pembiasaan-pembiasaan yang baik. Yang terakhir, saya akan menanamkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Sebagai wujud dan tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Sehingga sebagai guru harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jika anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik yang bisa saya contohkan. Sehingga sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik. Ini juga bisa jadi tantangan untuk saya, sebagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang bisa digugu dan ditiru. Saya berharap saya akan memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngaso sung tulodo, ing madyo mangun karso.